Komen. Bab 165. Untuk sementara, Sanyi tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi begitu banyak kamera, dan itu mewakili grup Tianzeng. Setiap kata yang diucapkan terkait dengan perkembangan grup Tianzeng. Xiar Wosui ingin pergi untuk menyelamatkan, tetapi menemukan bahwa bayangan gelap telah bergegas. Tentu saja itu adalah Chen Ye. Dia tercengang, dia tahu karakter Chen Ye ini. Ketika orang ini naik ke panggung, hal-hal kecil bisa menjadi hal-hal besar. Benar saja, ketika Chen Ye muncul di atas panggung, suasana di luar lapangan sedikit lebih tenang. Chen Ye memandang San Yi dan memberi isyarat dengan matanya. San Yi mengerti sesuatu, dan langsung menyerahkan mikrofon kepada Chen Ye. Dan dia diam-diam mundur di belakang Chen Ye. Chen Ye mengambil mikrofon, melihat reporter wanita dari negara pulau, dan berkata, "Jika Anda memiliki keraguan tentang produk grup Tianzeng, saya dapat menjawab Anda." Reporter wanita dari negara pulau terkejut dan berkata dengan terkejut, "Siapa Anda, dan kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewakili grup Tianzeng?" Chen Ye mengabaikan pihak lain, tetapi memerintahkan staf untuk mengambil sampel cairan penahan kecantikan, menuangkan setengahnya, dan kemudian melemparkannya ke reporter wanita dari negara pulau. "Apakah kamu tidak ingin sampel? Aku akan memberikannya kepada Anda sekarang, tetapi Anda hanya diperbolehkan mengambilnya di tempat." Reporter wanita dari negara pulau terkejut, tetapi dia tidak menyangka pria ini memiliki hak seperti itu. Dia melirik sampel yang hanya tersisa setengah di tangannya, meskipun dia mengatakan tentang efek sampingnya, tidak apa-apa bagi banyak orang untuk mengambilnya, dan efek sampingnya tidak akan terlalu serius. Poin kuncinya adalah bahwa produk ini telah melewati pengajuan administrasi makanan dan obat-obatan Cina, dan tidak ada bahaya sama sekali. Dia mendengus dingin dan menelannya langsung. Hampir seketika, dia merasakan arus hangat di tubuhnya, dan wajahnya sedikit panas. Dia menyekanya dengan hati-hati dan menemukan ada sesuatu yang hitam mengalir keluar. Dia dengan cepat mengeluarkan tisu basah dan menyekanya dengan hati-hati. Dalam 5 menit, arus hangat benar-benar hilang. Dia sudah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang tubuhnya, dan dengan cepat mengeluarkan cermin dari tasnya dan melihatnya. Tepuk! Cermin itu jatuh ke tanah, dan matanya penuh kengerian. Bersihkan benda-benda hitam itu dan wajahnya benar-benar terlihat lebih muda. Ini seperti membuang racun dan terlahir kembali. Poin kuncinya adalah ini hanya setengah botol cairan yang tersisa. Para wartawan di sekitar juga terkejut dan mengambil gambar satu demi satu. Ini jelas merupakan bahan terbaik. Reporter wanita dari negara pulau memandang Chen Ye di atas panggung. Dia terdiam, dan wajahnya panas. Chen Ye mengambil mikrofon dan melanjutkan, "Bukankah beberapa teman media baru saja bertanya tentang area rilis produk?" Mendengar kalimat ini, semua penonton terengah-engah. Pertanyaan ini sangat kritis. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata dengan keras, "Dua produk grup Tianzeng saat ini hanya diluncurkan di Tiongkok, secara alami termasuk Provinsi Taiwan dan Xinjiang. Mereka akan memilih untuk menjual di negara lain setelah sebulan. Namun, grup Tianzeng tidak akan pernah memasuki pasar pulau." Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan tidak bernafas. Ini adalah negara pulau yang benar-benar bermusuhan. Reporter wanita dari negara pulau langsung bereaksi, ini jelas merupakan balas dendam dari pihak lain. Dia menatap Chen Ye dengan sengit dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, apa yang Anda katakan mewakili persaingan pasar yang tidak adil. Sebagai salah satu dari 10 negara ekonomi, negara pulau berhak menjadi negara pertama. Jika grup Tianzeng tidak membuka pasar pulau, kami memiliki hak untuk memprotes ke PBB. Anda mendiskriminasi negara kami. Ini juga merupakan penghinaan." Reporter wanita dari negara pulau tahu kekuatan serum wajah ini, jadi dia segera memprotes. Chen Ye mencibir dan berkata, "Maaf, saya diskriminatif. Produk Tianzeng Group, saya dapat memutuskan apa yang saya inginkan." Kamu, reporter wanita dari negara pulau tidak berharap Chen Ye mengabaikan aturan pasar begitu banyak, dan tepat ketika dia akan berbicara, Chen Ye melanjutkan, "Juga, gedung Tianzeng. Saya memiliki 100% ekuitas, dan sekarang aku tidak ingin melihatmu, tolong pergi dari sini." Setiap reporter yang datang terlambat tidak berhak masuk ke gedung Tianzeng lagi. Reporter wanita dari negara pulau hanya mengira pria di atas panggung itu gila. Apakah dia mencoba menyinggung seluruh media negara pulau? Ini akan memancing kemarahan publik. Begitu negara pulau menekannya, Huaxia pasti akan menghancurkan grup Tianzeng kecil ini. Orang ini sedang menggali kuburnya sendiri. Tepat ketika reporter wanita dari negara pulau akan berbicara, 6 pasukan keamanan grup Tianzeng mendatangi mereka dengan tatapan buruk, mengulurkan tangan, dan memberi isyarat. Rupanya biarkan mereka pergi.
Reporter wanita itu penuh amarah saat dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan keluar. Tidak peduli seberapa bagus produk Tianzeng Group, mereka tidak dapat bertahan besok. Anda hanya menunggu kemarahan negara pulau dan diplomasi Cina. Chen Ye secara alami mengabaikan ancaman reporter wanita dari negara pulau. Dengan begitu banyak kekuatan yang berdiri di belakang grup Tianzeng, bagaimana mungkin takut pada media pulau seperti itu? Terlebih lagi, grup Tianzeng tidak kekurangan pasar yang begitu kecil. Konferensi pers berikutnya diserahkan kepada Sunny. Dengan insiden media negara pulau itu, media lainnya cukup tenang, dan pertanyaan yang diajukan tidak lagi terlalu ofensif. Terlebih lagi, dua produk lintas abad dari grup Tianzeng ada di depan kita, dan tidak ada yang mau menjadi pendosa di pasar domestik. Chen Ye naik ke panggung, dan Shen Haihua mengatakan beberapa pro dan kontra tentang masalah ini. Lagi pula, ucapannya terlalu tepat sasaran, dan akan sedikit rumit jika negara kepulauan itu ingin menyerang. Chen Ye tidak terlalu peduli, dia hanya memiliki temperamen ini. Tidak masalah jika dia tidak dapat memasarkan dua produk karena tekanan opini publik, dan dia memiliki lebih dari dua pil ini. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di telepon Chen Ye. Judul darurat, pukul 10.45 pagi, sebuah pesawat pribadi di Jiangcheng tiba-tiba meledak. Penyebabnya tidak diketahui dan korban tidak diketahui. Kebakaran Jiangcheng dan polisi bergegas ke sana. Kan? Chen Ye terkejut, dan ada kesejukan yang tak bisa dijelaskan di belakangnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal di pagi hari, Jin Lengyan mengatakan bahwa dia akan pergi bersama keluarga Jin dengan pesawat pribadi. Sekarang jet pribadi di Jiangcheng mengalami kecelakaan. Waktunya sangat kebetulan. Tidak peduli tentang segalanya, Chen Ye buru-buru memanggil Yingqing dan meminta Longsol untuk menyelidiki masalah ini dengan cepat. Dan biarkan dia mengirim alamat keluarga Jin ke ponselnya. Tidak lama kemudian, Chen Ye menerima pesan teks Xiao Deng ada di bawah, dan alamatnya telah dikirim ke Xiao Deng. Tanpa ragu, Chen Ye datang langsung ke lantai bawah grup Tianzeng, dan Xiao Deng menunggu dengan cemas di pintu. Tuan Ye, apakah Anda akan pergi ke rumah Jin? Ya. Pergi ke rumah Jin secepat mungkin. Baik. Mobil melaju ke debu dan menghilang langsung ke grup Tianzeng. Setengah jam kemudian, mobil perlahan berhenti di depan sebuah kompleks terpencil. Sebelum mobil berhenti total, Chen Ye langsung membuka pintu dan bergegas keluar seperti cetah. Sebelum dia melangkah ke kompleks keluarga Jin, dia merasakan makna berdarah yang kuat datang. Bang! Pintu ditendang terbuka langsung olehnya. Rasa marah melesat langsung ke atas kepala Chen Ye. Karena keluarga Jin di dalam gerbang penuh dengan mayat. Sungai darah. Keluarga Jin telah dihancurkan. Sesuatu benar-benar terjadi. Bab 166. Chen Ye masuk ke rumah Jin dan melirik mayat-mayat yang berserakan. Mengejutkan. Tidak peduli berapa tua atau muda, tidak ada yang terhindar. Beberapa orang dihancurkan melalui lubang darah di dada mereka. Daging dan darah terbang. Orang yang langsung memiliki kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang biasa ini. Konyol. Apakah Wasia tidak peduli? Chen Ye memindai seluruh keluarga Jin, tetapi tidak menemukan mayat Jin Lengyan dan ayah Jin. Keduanya berada di pesawat atau menghilang. Xiao Deng juga masuk, dan ketika dia melihat mayat-mayat itu, alisnya sedikit berkerut. Tuan Ye, bagaimanapun juga, keluarga Jin ini adalah keluarga seni bela diri Jiangcheng, dan mereka akan dimusnahkan seperti ini. Kekuatan untuk mengambil tindakan tidak boleh lemah. Chen Ye memandang Xiao Deng dan bertanya, bagaimana dengan penyelidikan jiwa naga di pesawat yang mengalami kecelakaan itu? Xiao Deng menggelengkan kepalanya, tidak ada berita dari jiwa naga, itu harus dalam tahap pencarian. Begitu kata-kata itu jatuh, ponsel Chen Ye berdering. Itu dari Yingqing. Setelah menekan tombol jawab, suara Yingqing datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Ye, hasil awal telah diperoleh di pesawat pribadi yang terlibat, itu adalah pesawat kosong, hanya pengemudi dan petugas keselamatan yang terbunuh, ayah dan anak keluarga Jin tidak ada di pesawat ini tetapi. Mata Chen Ye menyipit, tapi apa? Tuan Ye, seseorang baru saja menemukan mayat di dekat Danau Linshi di Jiangcheng. Setelah perbandingan, itu pasti ayah Jin Lengyan, Jin Xiangming. Ada perkelahian di tempat kejadian. Meskipun Jin Xiangming adalah tuan yang kuat, dia dihancurkan sampai mati, dan menilai dari jejak di tempat kejadian, Jin Xiangming seharusnya diinjak-injak di tulang rusuk dan lengannya untuk menghentikan pelaku. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye sedikit menyipit. Untuk liontin batu giok, adakah? Apakah hidup begitu tidak berharga? Apakah kamu sudah menemukan Jin Lengyan? Chen Ye bertanya.
Dilihat dari jejak kaki di tempat kejadian, Jin Xiangming menahan pelaku untuk mengulur waktu bagi Jin Lengyan, tapi jejak kaki Jin Lengyan tiba-tiba menghilang di Lin Shihu, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Long Hun terus menyelidiki, dan jika ada adalah berita baru, itu harus diarahkan ke laporan Tuan Ye. Oke, kerja keras. Chen Ye menutup telepon, matanya bermartabat tidak seperti sebelumnya. Dari sudut pandang saat ini, Jin Lengyan seharusnya masih hidup. Kekuatan di belakangnya tidak bermoral dan sangat kuat. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga Jin, tapi UPI telah kehilangan energi spiritualnya dan semua dipindahkan ke pemakaman reinkarnasi. Tidak mungkin baginya untuk mengembalikan Liontin Giok ke keluarga Jin. Itu setara dengan apa yang dia berutang pada keluarga Jin. Dan itu adalah bantuan besar. Sekarang, tidak peduli apa kekuatan besar di belakangnya, dia akan melindungi Jin Lengyan dengan cara apapun. Dia memandang Xiao Deng dan menginstruksikan, kamu bisa mengemudi kembali ke Thomson Yipin. Xiao Deng terkejut dan berkata dengan heran, apa yang Anda lakukan, Tuan Ye? Jangan khawatir tentang aku punya alasan untuk membiarkanmu kembali. Ketika Xiao Deng mendengar ini, dia tidak berbicara omong kosong, dan langsung pergi. Chen Ye adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Jin. Chen Ye memandangi mayat-mayat itu, dan berkata dengan ringan, karena aku berhutang padamu keluarga Jin, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk memindahkan orang yang ingin aku lindungi, Chen Ye. Setelah berbicara, Chen Ye datang ke kamar Jin Lengyan, menutup matanya dengan erat, dan sebuah rune aneh digambar di depannya. Di rune, ada barang pribadi Jin Lengyan. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia pasti tidak akan menggunakan jalan hebat. Teknik penelusuran semacam ini memakan terlalu banyak korban pada tubuh. Jika Anda sedikit ceroboh, tubuh Anda akan mendapat serangan balik, dan kultivasi Anda akan mandek. Chen Ye menjepit jari-jarinya, dan terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, berada di dasar sungai, segala sesuatu dilahirkan. Sumber kekeruhan adalah jernih, dan dasar keheningan adalah gerakan. Hancurkan vitalitas, temukan orang ribuan mil. Saat pidato Chen Ye menjadi lebih cepat dan lebih cepat, rune dan benda pink di depannya benar-benar melayang. Detik berikutnya, bakar langsung. Nyala api adalah cian. Itu bahkan membentuk-bentuk yang aneh. Bersalju. Chen Ye menggigit jarinya dan mengeluarkan semburat darah. Ketika esensi darah mengenai api, nyala api meledak. Sebuah gambar muncul di benaknya. Di atas karang, terbaring seorang gadis yang basah kuyup. Bibir gadis itu putih, dengan bekas noda darah, tubuhnya bengkak karena lepuh danau, napasnya lemah, dan dia terluka parah. Dan tidak jauh dari gadis itu berdiri seorang pria kekar dengan tatapan tegas. Pria itu memandangi tubuh gadis itu, mencibir, dan berjalan perlahan. Seperti jejak kematian. Chen Ye membuka matanya, dan niat jahat yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ada getaran mengerikan di seluruh rumah dalam sekejap. Hilir Danau Linshi. Pria kekar itu menggenggam Jin Lengyan yang tidak sadar dengan satu tangan. Rasa sakit yang kuat menyerang, Jin Lengyan membuka matanya, dan ketika dia melihat wajah itu, matanya penuh ketakutan. Di mana Liontin Giok itu? Jika kamu tidak memberitahuku lagi, aku jamin lehermu akan dipelintir hidup-hidup. Jin Lengyan memikirkan Chen Ye untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak ingin mengkhianati Chen Ye. Orang ini terlalu kuat, dan metodenya sangat kejam. Setelah informasi Chen Ye terungkap, diperkirakan dua wanita dari peringkat pertama Thomson akan mengalami kecelakaan. Pada saat itu dia akan menjadi orang berdosa. Semua orang di keluarga Jin sudah mati, dan hidupnya tidak berharga. Saya tidak punya ide. Jin Lengyan berkata dengan tegas. Pria kekar itu mencibir dan membanting Jin Lengyan ke sungai, sesak napas yang kuat membuat Jin Lengyan berjuang mati-matian. Dalam setengah menit, Jin Lengyan terlempar keluar, dan hampir semua tulang di tubuhnya hancur berantakan. Suara pria yang sangat dingin itu terdengar, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memata-matai barang-barang Yan Jin saya. Jika Anda ingin menyiksa Anda, ada 10.000 cara. Saya mendengar bahwa keluarga Jin Anda adalah keluarga seni bela diri terbaik di Jiangcheng. Po. Dengan kekuatan Anda juga layak disebut keluarga seni bela diri. Keluarga yang saya layak disebut sebagai keluarga seni bela diri yang benar-benar top. Mata Jin Lengyan sangat serius ketika dia mendengar kalimat terakhir. Lawannya jelas berasal dari keluarga seni bela diri yang lebih kuat. Provinsi Jiangnan? Atau Beijing? Sial. Mengetahui bahwa teman ayah saya membawa kentang panas seperti itu, keluarga Jin mereka seharusnya tidak menerimanya sama sekali.
Mata Yan Jin menunjukkan sedikit ketidakpedulian, karena Anda tidak berencana untuk memberitahu saya hanya bisa membunuh Anda. Saya akan menggunakan sarana keluarga Yan saya untuk menyelidiki secara menyeluruh siapapun yang Anda hubungi hari ini, tidak peduli siapa mereka. Mereka akan menjadi hantu Yan Jinku. Kata-kata itu jatuh, Yan Jin berguling dengan energi, air danau tampak berguling, dan dia menampar kepala Jin Lengyan dengan telapak tangan. Telapak tangan ini. Kepalanya pasti hancur. Dia ingin wanita bodoh ini menjadi mayat tanpa kepala. Jin Lengyan merasakan angin kencang yang menakutkan di depannya, dan dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Abu hati. Pada saat terakhir hidupnya, dari sudut matanya, dia melihat sesosok tubuh bergegas menuju air. Sosok itu semakin dekat. Riak di permukaan air. Seseorang benar-benar berjalan di atas air. Apa artinya? Tiba-tiba, pupil matanya melebar, menatap sosok itu dengan ngeri. Sosok yang sangat familiar. Chen Ye.